Halo, Hai, Natalia Tanojo. Halo, Natalia. halo. Oke. Nat, kita langsung ngobrol aja kali ya, karena waktunya kan mepet nih. Kita cuma ngobrol cuma bisa 1 jam. Gimana, Hmm. Dek? Nat, Kita mau ngobrol apa sih hari kenalin ini? diri dulu dong, Nat. Kenalin diri dulu dong. Kenalin diri. Halo semuanya, namaku Natalia. Aku profesi utamanya sebagai seorang dokter. Sekarang kesibukan aku lebih banyak pengurus, ini salah satu yang aku urus, beruang aku. Aku juga mengurus tiket manajemen dari klinik, sama ada deh beberapa kerjaan lain yang tidak perlu disebut saya rasa. Terus selain itu profesi yang lainnya adalah Oh, mendalami kulit dan kelamin di Dr. Rustomo, rumah sakit. oh, oke. Dokter Natalia, sejak kapan sih join di JCI, dok? Dokter kan? Aneh banget loh, dengar kamu ngomong dokter Natalia gitu. Nggak biasa, rasanya gatel di Tadi telinga, aku gatel. ada bilang di depan sih kalau tahun ini Dea selaku Executive Vice President untuk sosial dan Natalia ini sebenarnya tim di sosial juga sebagai Vice President. Mm-mm. Tapi sejak kapan sih Mm-mm. Jo kamu join di JCI? JCI ini ya, joinnya kapan? Hmm. Aku officially join JCI itu tahun lalu. Kayaknya awal tahun deh. Aku nggak terlalu ingat pasnya kapan aku join JCI. Tapi kira-kira di awal tahun lalu itu ceritanya Hmm. peer pressure. Jadi waktu itu satu geng cewek aku itu semuanya ikut JCI mendadak gitu. Jadi kayak yang biasanya kita hangout ngapain, kali ini mereka decided buat semuanya join JCI. Terus sebagai orang yang sebenarnya menolak mentah-mentah buat join JCI dari awal banget, aku bilang aku nggak mau join JCI, aku Oh, males join any community. Aku kayak karena semua orang udah join, ya udahlah kayak let's do this, kayak oke. ayo Aku lah kita tertinggal join sendirian. rame gitu. Jadi sejak awal tahun lalu jadinya aku join JCI secara Hmm. resmi. I see. Terus kamu join JCI ini, tapi sebelum-sebelumnya pernah aktif nggak sih di organisasi-organisasi lainnya gitu sebelum JCI? Sebenarnya untuk organisasi yang sifatnya seperti JCI yang mengutamakan kepemimpinan ataupun bisnis ini bisa dikatakan merupakan organisasi pertama yang aku aktif Oh. gitu. Karena sisanya itu bukan organisasi yang seperti ini, lebih kayak perkumpulan-perkumpulan aja dan tuh beda banget sama JCI ya, I think. Apa sih yang menurut kamu setelah 1 tahun nih kan berarti udah 1 tahun lebih lah ya, udah 1 tahun lebih kamu gabung di JCI, apa sih Jo kayak, oh ini nih yang bikin bikin beda atau apa yang kamu dapetin, kamu rasain beda gitu setelah join di JCI? JCI. Hmm. Menurutku JCI itu kumpulan dari orang-orang yang sudah mengerti pekerjaan mereka itu apa. Jadi perbedaan JCI dengan mungkin perkumpulan yang selama ini aku ikutin adalah di sini bukan tempat orang yang mencari jati diri, tapi di sini tempat orang yang sudah mengenal siapa mereka yang sebenarnya. Jadinya ketika saya berada di perkumpulan JCI itu kayak nyaman karena semua orang sudah open terhadap dirinya sendiri itu memang pekerjaannya apa, ingin mengarah dari kehidupannya itu seperti apa. Mereka juga open for sharing, terus kita juga bisa collaborate all the time. Terus kalau misalnya dalam tanda kutip hilang arah kita bisa tahu, oh iya ya salah satu member JCI yang sehari-harinya mengerjakan misalnya apa, itu bisa loh kita kontak buat kayak tanya, kasih aku insights dong enaknya aku ngapain gitu. Jadi aku rasa itu yang aku belum pernah mendapatkan di perkumpulan apapun yang aku ikuti sebelumnya ya. Jadi di mana JCI ini memang benar-benar membantu aku buat connect ke banyak orang yang pernah menyangka sebelumnya. Oh, menarik. Ya, terus kan tahun ini nih secara Mm-mm. tiba-tiba dijebak oleh seorang Dea Lubis untuk jadi timnya di kegiatan sosial. Iya, betul Dijebak dari awal banget, tahun betul ya. banget. Dijebak dari Iya, awal dijebak tahun. dari akhir tahun lalu. Oh iya, Oh ya, dari dijebak dari akhir awal tahun. tahun, tengah akhir tahun dijebak juga. Memang kalau awalnya karena penjebakan, pada akhirnya itu berakhir juga dengan penjebakan juga. Sebentar lagi saya mungkin akan menjebak seseorang untuk ikut di sosial sebentar lagi. Jadi, Karena semuanya sistemnya jebak menjebak. nah, Iya. waktu
Sebenarnya nih ya, kalau kita ngomong secara majority nih, mungkin di usia Hmm, Natjo yang terbilang masih muda, ya di GCS semuanya hmm. anyway muda-muda kok. Ini kan biasanya Iya, lagi semuanya proses masih yang fresh. gila-gilanya, gila-gilanya untuk ngejar karir, lagi Iya, on fire betul. untuk cari cuan lah ya, cari cuan, ngembangin Mm-mm. bisnis. Somehow itu beberapa millennials atau anak muda itu nggak begitu tertarik untuk mengerjakan hal-hal yang berbau sosial. Nah, apalagi sebagai Mm-mm. seorang dokter, kamu juga PPDS yang masih aktif gitu kan dengan jadwal yang padat. Apa sih yang bikin kamu akhirnya kalau menurut yang terlihat gitu ya, enjoy untuk melakukan hal-hal di bidang sosial gitu? Oke, kenapa sosial ya? Sebenarnya dari awal aku masuk JCI, aku udah bilang ke LP waktu itu adalah Ricky, sebelum sekarang berganti ke Coach JT. Itu aku bilang sih, kalau Mm-mm. misalnya aku itu lebih tertarik ikut JCI karena dia memberikan aku platform untuk berbuat sosial. Kenapa aku lebih tertarik? Jadi ini balik ke foundation aku pas awal kali aku ikut si JCI itu pertama kali, aku nggak mikir bahwa hmm, maksudnya ini sebelum join JCI pun ya, aku tuh selalu berpikir bahwa, Mm. loh, bahkan ini JCI Java salah tulis nama loh. Aku agak speechless. Oke, anyway, jadi kayak waktu itu aku mikir bahwa sosial itu banyak sekali orang yang mengatakan bahwa harus dilakukan ketika kita itu udah tua, udah selesai semuanya, udah mapan dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya aku tuh justru merasa sosial itu adalah foundation dari karya kita gitu. Jadi kalau misalnya memang kita itu bisa melakukan sesuatu dan hasilnya itu untuk orang lain, saya rasa itu bisa memberikan semangatnya lebih, setidaknya buat saya, untuk terus mengembangkan suatu karya. Karena saya tahu bahwa karya yang saya lakukan itu bermanfaat. Contoh, kita lagi kerja, tapi kita tahu bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu kita bermanfaat bagi seseorang, baik itu secara sosial maupun secara misalnya ke pegawai kita ataupun siapapun orang yang bekerja bersama kita, maka semangat kita atau at least semangatku ya untuk mengerjakan sesuatu itu akan terus timbul karena saya tahu saya bertanggung jawab terhadap seseorang. Dan itulah kenapa saya merasa kesempatan untuk melakukan hal sosial itu sangat penting dimiliki bahkan di usia yang tergolong relatif masih muda ataupun ketika kita masih belum tahu arah hidup kita pun cobalah untuk tetap membantu orang lain gitu. Menarik ya, ternyata kalau dokter dengan bidang activity benar-benar masih mau meluangkan waktu buat sosial tuh. Aku sendiri aja masih kadang masih amazed sih gimana caranya seorang Natalia membagi waktunya dan segala macam. Tapi Nat, dari segala macam kegiatan sosial nih, karena kegiatan sosial itu kan luas ya. Kita bilang kita mau melakukan charity atau apapun yang berkaitan dengan Mm-mm. kegiatan sosial itu kan banyak banget lininya. Dari semua kegiatan itu, mana sih yang menurut kamu tuh Natalia banget? Waduh, pertanyaannya menarik. Kalau di era COVID ini ya, jujur kalau di era COVID Hmm. ini nggak ada yang namanya Natalia banget karena kita cuma surviving day by day. Jadi pun kegiatan sosial yang sudah di JCI lakukan selama 1 tahun ini, which is 2020, itu sangat berbeda dengan apa yang kita rencanakan di pertama kali ketika kita berdua merencanakan kegiatan sosial. Bahwa kita akhirnya Hmm. full banting setir dari yang namanya dulu mungkin mikirin anak-anak autis lah, sekolah lah, library, dan semuanya. Kita jadi banting setir ke APD dan bantuan sosial, which is menurutku sangat tidak Natalia karena aku tuh nggak terlalu suka, jujur banget aku tidak terlalu tertarik ataupun tidak terlalu excited waktu melakukan hal ini lebih kayak ke arah oke, ini adalah donasi yang dibutuhkan sekarang dan aku nggak mau mempertahankan idealismeku terus akhirnya tetap kekeh di suatu hal ketika ada hal yang lebih mendesak yaitu yang harus kita support sekarang dan aku sangat bersyukur JCI berhasil mengumpulkan dan membagikan sekitar hampir berapa deh 11.000 ya 14.000 kan Ya, 95 ke pokoknya udah. seluruh ya pokok lebih dari beberapa ribu kayak 95 ke rumah sakit terutama di Jawa Timur dan pun dengan APD lain-lainnya dan itu aku sangat bersyukur. Cuma donasi yang atau kegiatan sosial yang Natalia banget tuh sama sekali nggak terkait dengan itu.
Justru aku tertarik dengan program-program awal yang kita pikirkan di akhir tahun lalu ketika semua ini belum terjadi. Yaitu baik si WFA maksud saya, ataupun Library for Surabaya. Itu sangat menarik sih, Library for Surabaya itu. Oh, seandainya nih, seandainya Hmm. 2020 ini bukan 2020 seperti hari ini lah, seperti yang kita alami sekarang, dan sesuai dengan rencana atau sama harapan-harapan kita, apa sih, apa ya, kayak ada keinginan, misalnya nih, kayak contohnya aku pengen banget punya panti asuhan misalnya, karena aku konsentrasiku adalah untuk apa ya, untuk anak-anak gitu, sosial di bidang anak-anak. Tapi kalau dari Natalia sendiri, Hmm. kalau misalnya punya kesempatan, kegiatan sosial apa sih yang pengen banget kamu wujudkan gitu? Hmm. Aku jujur banget, aku selalu merasa uh, puncak ataupun kayak apa ya, highlight dari kegiatan sosial itu justru membantu anak-anak. Kenapa? Saya selalu merasa bahwa anak-anak itu pihak yang vulnerable, di mana mereka itu akan selalu bergantung dengan orang tua yang mengasuh mereka tentang misalnya pendidikan yang mereka dapatkan, ataupun halo, ataupun uh, pendidikan ataupun nutrisi ataupun semuanya itu bergantung dengan orang dewasa di sekitar mereka. Padahal kita tahu sendiri bahwa tingkat misalnya pengangguran di Indonesia ataupun pendidikan orang tua mereka itu mungkin kalau kita ngomong di kota sudah tinggi ya, tapi kalau misalnya di tempat yang lebih pelosok mungkin jauh lebih rendah daripada di kota. Di mana hal itu bisa berpengaruh terhadap tingkat keperhatian mereka terhadap anak-anak ini. Jadi aku merasa misalnya proyek kita yang Library for Surabaya itu memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk lebih suka membaca buku ataupun lebih bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk oh ini loh belajar itu nggak harus kok yang menyebalkan. Belajar tuh bisa loh yang kayak santai tapi fun tapi berguna juga. Itu contohnya saya kira-kira di akhir tahun lalu, ini masih lagi-lagi sebelum corona ini terjadi. Dengan impian yang kayak gitu, saya tuh sempat ketemu satu tim. Nah, salah satu dari tim ini memang mereka itu merencanakan untuk membuat kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Tapi semua rencana ini pending karena terjadi corona, semua dana seperti semua organisasi sosial lainnya ataupun organisasi yang memiliki divisi sosial lainnya diarahkan ke APD dan bantuan sosial. Tapi sebelum Ya. itu, si salah satu dari tim yang anggotanya ini adalah kepala mantan karena beliau sudah pensiun sekarang dan lagi rehat sebentar sebelum lanjut ke proyek yang ini. Cuma ternyata rehatnya diperpanjang karena adanya COVID. Jadi beliau itu adalah mantan kepala sekolah di suatu desa di Irian Jaya, di mana beliau itu mencanangkan program yang kayak anak-anak itu belajarnya bersama alam. Jadi mereka memanfaatkan alam untuk bercocok Oh. tanam, jual beli. Jadi mereka tuh belajar ekonomi langsung Hmm. dari ya bercocok tanam itu, hasilnya mereka jual dan lain-lain sebagainya. Jadi aku rasa itulah macam-macam pendidikan yang bisa dikenalkan oleh kita. Kalaupun memang ya nggak harus kita sih, maksudnya kayak yang saya inginkan gitu. Kalau memang ada kesempatan dan memang saya masih diperlukan di bidang itu, cara apapun saya tertarik. Itu menurut saya itu yang kegiatan sosial yang masih Natalia banget sih saya enggak Oke, gitu. si saya enggak. Ini Sih saya enggak. anes banget ya, seorang dokter Natalia ini kayaknya dari tadi statement-statementnya terlalu jujur, dok. Oh ya, ngomongin Gimana statementnya? ngomongin jujur, jujur banget statementnya ya. Oh, banget. Ngomongin ngomongin jujur nih, Nat. Ngomongin Mm-mm. honesty, jujur, itu pasti kayaknya kalau buat aku pribadi, karena aku udah kenal kamu sangat dekat atau lumayan dekat, cukup dekat, itu selalu kayak Lumayan lah melekat. gitu ya. Ingatnya kayak ke remind-nya tuh ke remind Terima kasih. Natalia gitu, karena yang Mm-mm. kayak kita tahu, kamu punya account Here Anes. Mm-mm. Ya. Nah, selain jadi dokter, ini kan account yang followersnya juga udah lumayan banyak banget. Terus kamu juga udah sempat menerbitkan satu buku. Boleh sharing nggak sih, Nat? Mm-mm. Ini kan tadi kita udah bahas dari Mm-mm. sisi organisasi dan sosial. Ini mengulik sisi lain dari seorang Natalia nih. Kenapa sih ada Boleh. tiba-tiba dari dokter terus menyimpang ke
dunia sosmed dan melahirkan Here Anes? Kenapa melahirkan Hiranes ya pertanyaannya ya, menarik juga sih. Jadi untuk yang baru hadir ataupun yang belum mengenal saya tuh selalu memperkenalkan diri saya sebagai seorang dokter. Karena memang itu profesi yang sudah saya jalani selama setidaknya berarti 10 tahun terakhir ya, dari saya udah kuliah dan lain-lainnya lah ya, 10 tahun plus sekarang. Nah, di samping itu, memang dari kecil tuh saya memiliki hobi di bidang art. Jadi saya suka hal sesuatu yang baunya itu seni, gambar, lukisan, nyanyi, musik itu dikit-dikit masih suka. Ada ketertarikan di bidang sana. Lalu suatu hari saya itu merasa ya, karena ini belum tentu benar. Pendapat saya itu adalah orang-orang itu suka kalau tanya ke saya karena kejujuran saya. Jadi ke saya tuh kalau kasarnya gini, kalau ngomong tuh majleb gitu. Kalau ngomong itu ya wis kayak gini gitu. Jadi kayak saya berusaha memang pendapat saya apa adanya. Memang kalau memang orang itu nggak mau ya saya mendingan nggak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya orang itu berkenan atau pihak yang saya lagi ngobrol berkenan, ya kan mengatakan dengan senang hati isi pikiran saya yang sebenarnya tanpa disensor. Dari saya merasa, oh iya ternyata orang itu kadang-kadang butuh ya diingatkan dengan cara yang sejujur mungkin. Karena kita tuh sudah terlalu sering mendengarkan kata-kata sugar coated. Jadi kata-kata yang kayak enak di telinga, empuk gitu, tidak membangun. Nah di sana saya merasa, oke lah aku bikin account, tapi kok kalau bikin account yang kayak kalau saya pribadi yang pinginnya image-nya itu seorang dokter, ngomong tentang motivasi-motivasi itu kok nggak cocok ya, karena kan pada waktu itu saya merasa Kayak nggak biarkan account nyambung saya gitu. yang pribadi itu lebih ke arah dokter. Ya saya bikin satu account bogus lain yang arahnya bukan dokter, yang arahnya motivasi. Terus saya juga sebenarnya kenapa sih harus bikin account lain? Karena saya ngerasa di umur waktu pertama kali bikin di ruang yang lebih mood belia dari sekarang ini, kayaknya nggak pantas deh untuk menasihati orang. Karena kan kayak masih belum berusia untuk menasihati orang. Gitu. Ataupun memotivasi orang. Jadi saya merasa masih belum berpengalaman. Sehingga saya ciptakan karakter beruang yang gambarnya beruang sederhana banget, warnanya pink. Kenapa warnanya pink? Karena saya benci warna pink waktu itu. Terus dari Oh, dan sekarang kebencian saya itu pakai jilbab warna timbul, pink. iya, kamu pakai jilbab warna pink. Jadi kenapa saya ambil warna pink? Waktu itu saya merasa sebagai wanita itu dirugikan. Waktu itu ya. Sehingga saya Oh, memilih kenapa warna pink dirugikan? untuk melihat apa sih, ya, apa sih makna dibalik menjadi seorang wanita. Apakah itu dirugikan atau diuntungkan atau bagaimana? Gitu aja. Jadi nggak ada yang dalam sih. Terus semuanya itu terjadi, mungkin dia juga pernah dengar tentang hal ini karena saya terinspirasi juga dengan kata-kata puitis yang muncul di film yang lagi populer di tahun waktu saya membuat Dear Anes, yaitu si AADC 2. Jadi saya suka nulis-nulis puisi gara-gara nonton AADC 2 pada tahun itu. Akhirnya timbullah suatu account yang tujuannya setengah memotivasi, setengah jujur-jujuran, setengah puitis, setengah nggak mau ngaku kalau itu punya saya di tahun tiga empat tahun yang lalu, saya agak lupa kapan, 2000 sekian, ADC 2 itu. Begitu. Jadi saya buatlah account beruang itu. Jadi ini kayak tempat pelarian gitu lah ya, Jo. Tempat pelarian untuk sisi lain Iya, seorang dokter iya. Natalia gitu kan, yang pingin, nggak dipingin orang banyak tahu, tapi perlu dituangkan, akhirnya lahirlah si Hmm. beruang Hiranes ini. Beruang. Ini ternyata loh, Dek, ternyata ya. Ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan slogan zaman sekarang, yaitu hobi jadi cuan. Oh, Saya baru dengar, kita baru ngobrol bahwa hobi jadi cuan tuh semacam kayak keinginan orang-orang zaman now gitu, bahwa apa yang kamu sebenarnya cuma sekedar hobi bisa jadi dalam tanda kutip cuan. Di sini bedanya, saya selalu merasa cuan itu tidak sekedar uang buat saya ya. Cuan itu tidak sekedar wah, keuntungan yang sifatnya monetari ataupun uang gitu. Jadi bisa jadi dia itu koneksi, bisa jadi dia itu kesempatan, bisa jadi dia itu uh, uh, mimpi kita. Jadi di sana saya merasa beruang itu lambat laun bisa menjadi hobi yang menjadi dalam tanda kutip cuan buat saya, karena saya mendapatkan banyak keuntungan yang tidak pernah saya pikirkan saya bisa mendapatkan sebelumnya. oh, oke. Ini kayaknya jadi quotes baru lah ya, Jo. Kayak cuan tidak melulu harus berupa
uang gitu. Cuman bisa berupa Iya. cinta, cuman bisa berupa koneksi, pengalaman, kesempatan dan everything. Bisa, Itu bisa. juga tergolong ya rezeki lah ya kalau kita bilang bahasanya Iya, rezeki itu bisa itu berupa jadi ya. apapun gitu kan. Nah, Hmm. setauku nih Jo, setauku waktu awal-awal tahun lalu aku kenal kamu nih kan, sihir Anes Hmm. ini juga lumayan aktif atau punya beberapa atau terlibat lah ya lebih tepatnya terlibat di beberapa kegiatan yang sifatnya juga charity, sifatnya juga sosial. Ini Hmm. emang goals-nya kamu membangun Iranes ini, cuannya yang dia dapat itu untuk dikembalikan dalam berupa kegiatan sosial atau itu terjadi nggak sengaja gitu? Itu terjadi dengan sengaja. Jadi sekali lagi, saya itu sebenarnya menganut bahwa sebenarnya ya ini ya, saya itu menganut bahwa kegiatan sosial itu bukan sesuatu yang ingin saya tonjolkan, bahwa saya pribadi melakukan enggak. Kalau boleh orang nggak tahu, saya akan cukup buat saya. Jadi buat saya itu bukan sesuatu yang ingin saya tonjolkan. Cuma kebetulan kita lagi TV sosial, kebetulan beberapa artikel tuh yang dilakukan oleh JCI ada foto saya, ya saya publish aja. Cuma buat saya pribadi, sebenarnya uh, salah satu diversifikasi ya yang bisa saya lakukan dari beruang yang isinya motivasi-motivasi ini adalah menjadi suatu icon buat kegiatan sosial. Itu impian saya dulu ya pas awal-awal. Kalau sekarang saya lihat Oke. agak orang-orang masih agak gagal mengkorelasikan. Tapi itulah juga kenapa. Tapi waktu di awal-awal tuh karena saya bermimpi bahwa beruang ini bisa menjadi account sosial, di mana beruang itu bisa menjadi sosok imut yang mengajak uh, younger generation Ya. yang emang followernya beruang buat ikut serta dalam semua kegiatan sosial yang saya lakukan. Sehingga suatu hari ketika beruang ini sudah besar, bukan karena saya mereka melakukan kegiatan sosial, tapi atas nama dekat Liber inilah mereka melakukan kegiatan sosial. Jadi saya sama sekali waktu itu sebenarnya nggak mau saya keluar, karena buat saya bukan tentang ini, bukan tentang saya, tapi ini tentang berapa banyak orang yang akhirnya mau membantu orang lain. Jadi buat saya, kalau memang beruang bisa menjadi suatu akal yang seperti itu lebih rewarding daripada saya dikenal sebagai orang yang misalnya suka berbuat sosial. Buat saya sih seperti itu. Tapi Oh ya. dalam perkembangannya memang agak sulit karena uh, kalau menurut saya ya setelah beberapa tahun memanage di beruang, orang itu bisa lebih relate kalau misalnya ada sosok manusianya. Di sini saya pergumulan batin sih, mau keluar apa enggak, akhirnya ya udahlah kalau memang itu akan lebih membantu buat akhirnya menciptakan sosok yang mengajak misalnya dalam hal positif, ya why not, gitu aja sih. Cuma memang tidak kebetulan bahwa beruang itu membantu saya melakukan kegiatan sosial yang memang saya target untuk setiap bulan tuh sekali, setidaknya sekali ada dalam tanda kutip kegiatan sosial dalam bentuk apapun itu. Oh, oke, menarik. Itu kenapa hari ini kita bahas temanya lebih ke sosial, karena kita berdua juga dipertemukannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, Kita dan aku juga dipertemukan dalam ngerasa kegiatan sosial. ya kita ditakdirkan di kegiatan sosial, dan aku juga ngerasa kalau Natali ini lumayan apa ya, passionate di kegiatan-kegiatan sosial, karena kadang ada juga beberapa orang yang oh, oke aku mau bantu kegiatan sosial tapi nggak banyak orang yang benar-benar mau terjun yang mau execute Hmm. dengan tangannya sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu sih. Kan sekarang lagi covid kayak gini, terus kamu juga ada banyak hal yang kamu kerjain, kamu juga di organisasi aktif. Nah, yang terakhir yang mau aku bahas nih, dari Ya, sosok seorang dokter yang menurutku multi talenta banget, kayak semua kamu lahap. thank Dokter you. iya, entertain iya, segala macam iya, egois ya Nat. ini ini apa sih big picture dari Jangan lupa seorang tonton dengerin lagu kita berdua buat JCI WFH yang ya gagal tadi tayang di Spotify. Natalia Judulnya sempat apa, Dek? sempat mention kan dia suka nyanyi, dan kali ini aku yang terjebak ketika mau bikin lagu untuk Walk for Autism. Bisa cek di Spotify guys lagunya, please support us, kita Lagunya recordnya judulnya, lumayan susah. iya loh, Dance ternyata recording itu nggak mudah loh. Amin, thank you, oh, Nat.
Amin. Thank you. Dan Nadia Natania ini juga salah satu singer andalannya Jessie Ais Java nih. Yes, Nadia Uh. Natania. Nat. Nah, Jo, kita nggak tersisa Mm-mm. waktu banyak sih karena kayak udah tinggal 15 menitan gitu. Terakhir nih, Mm-mm. Mm-mm. aku pengen tahu sebenarnya setelah kamu melalui banyak proses kehidupan nih, kamu menjalani kehidupan sebagai seorang dokter, kehidupan sebagai Mm-mm. seorang seniman, dan kehidupan sebagai seorang social aktivis gitu kan. Oke. Mana sih dari semua ini, kalau cuman boleh dikasih kesempatan pilih salah satu aja, jadi dokter atau jadi seniman di dunia art, mana yang lebih kamu pilih? Kalau cuma boleh pilih satu, nggak bisa melakukan hal-hal yang lain. Pilih satu ya, antara dokter atau seniman ya. Ya, Mungkin kalau nurutin hati kecil saya, kalau nurutin ego saya bakal milih seniman. Tapi dalam kesempatan ini saya mau bilang saya milih dokter. wow, Loh, why? dia kaget nih. Aku beneran kaget sih kalau gitu. Kan aku selalu bilang aku nggak mau jadi Why? dokter. Wow, kenapa Hmm, Natalia akhirnya memilih bersyukur? Karena balik ya. Karena tujuan hidup itu aku merasa semakin sekarang corona ini aku semakin merasa bahwa akhirnya itu kamu mau dikenal sebagai orang yang kayak apa, memento mori. Aku pernah nyebut ya deh ke kamu ya, belum pernah ya. belum. Jadi aku tuh selalu berpikir dari akhir. Maksudnya gini, aku selalu kenapa aku memikirkan misalnya beruang itu harus berbuat sosial karena misalnya di akhir dari semuanya aku berharap beruang bisa menjadi ikon kalau orang mau berbuat sosial itu nggak harus serem loh, bisa lucu misalnya kayak gitu. Jadi akhir yang aku inginkan tuh gitu. Sama dengan kehidupanku, kalau aku harus memento mori memikirkan akhir dari kehidupanku dan aku mikir aku maunya orang kenal aku sebagai apa. Kalau misalnya seniman, aku dikenal sebagai seniman, mungkin aku kurang membantu banyak orang dalam tanda kutip. Karena Oke. kayaknya aku bukan tipe yang bisa nyanyi sampai orang terenyuh gitu ya. Aku bukan kayak wow gitu, enggak gitu. Ya suaraku biasa aja gitu. Jadi kalau dalam sisi seniman, aku rasa itu akan memuaskan, yang dipuaskan hanya ego saya sendiri. Jadi egoku sebagai seorang seniman aku happy, hidupku bahagia, tapi mungkin aku nggak fruitful buat banyak orang. Tapi ketika saya memilih sebagai seorang dokter, apapun profesi yang saya jalani sebagai seorang dokter, akan ada orang yang aku bantu dalam perjalanan hidupku. Satu, dua, tiga, lama-lama banyak gitu. Nah, kalau memang bisa membantu banyak orang tanpa embel-embel politik apapun, hehehe, kok jadi Hmm. curcol. Anyway, menjadi seorang dokter seperti yang seharusnya, saya rasa waktu saya harus menutup mata, saya akan lebih bahagia. Hmm. Oke, ini lumayan mengejutkan sih. Lumayan mengejutkan ketika karena gini, banyak banyak banget eh, apa ya komunikasi yang kita jalin bareng gitu kan Jo. Kita sering sharing, sering diskusi bareng. Terus juga aku juga sering dengar dari beberapa teman-teman dokter lainnya yang sekarang lagi apa ya lumayan lelah untuk menghadapi pandemi COVID ini. Sempat mungkin terlintas dari mereka sekilas-sekilas itu kayak Dari saya kayaknya aku pun, boleh nggak sih nyerah ya dan jujurnya aku dari juga. juga kayak apa ya pernah ada terlintas gitu dalam satu waktu Bukan pernah, kayaknya aku pengen nyerah sering, kayaknya aku pengen nyerah ya kayaknya sering, udah ya sering lelah udah dan muak. udah cukup dan Cukup, ternyata cukup. itu eh, bukan hal bukan hal yang salah gitu buat kita kadang ngerasa capek kadang ngerasa pengen nyerah itu dialami sama semua orang gitu kan dialami sama semua orang dan ternyata ketika udah melalui proses itu masih bisa balik untuk menjalani dengan enjoy dengan alasan dan tujuan tertentu gitu kayak kamu gini quite shocking sih menarik juga Apalagi setelah aku selalu jadi bilang kamu tuh apa lelah nih Jo jadi dokter. kedepannya apa nih Jo rencana rencana di 2021 jadi kita udah lebih dari setengah Rencana, jalan melalui 2020 rencana di 2021
Sebagai dokter ya? Rencana dengan Atau JCI sebagai mungkin Natalia? Oh, sebagai di Natalia. JCI, di JCI saya nggak ada rencana. Rencananya menjalani kehidupan JCI dengan aman, tenang, dan tentram. Sambil mempelajari banyak-banyak dari para master-master di JCI yang sangat keren banget. Kalau boleh lebih sering bertemu dan berpikir pendapat dengan teman-teman JCI secara langsung setelah Corona mungkin lebih happy ya, karena saya sudah mulai lelah dengan Zoom meeting ataupun IG Live. Kalau Udah rencana mulai lah. sebagai dokter, udah lelah. Ada satu riset yang saya ingin selesaikan. Itu, ada satu riset yang ingin saya coba untuk melakukan sebaik mungkin, dan kalau memang hasilnya sesuai bayangan saya dan itu bisa bermanfaat, saya mungkin bakal puas. Jadi untuk tahun depan titik saya mungkin di sana aja. Kembali fokus ke Natalia sebagai seorang dokter ya. Oke. Jo, mau closing nyanyi nggak? Karena Closing closing apa? nyanyi cuma dilakukan oleh EVP sama JLC Herman Limbono nih. Kamu Oh, aku nyanyi apa deh? terserah lah. Terserah ya. Kamu mau nyanyi lagu gereja boleh. Kamu mau Aku nyanyi bener-bener udah lama apa banget juga kayak nyanyi. Karena seperti yang aku supaya sempat bilang ke dia juga, aku sempat supaya sharing kalau misalnya, eh hmm? ada fungsinya gitu Jo. Ketika kamu bilang aku suka nyanyi gitu. Kan tadi bilang mungkin nggak terlalu fruitful atau Oke, gimana. oke, Ya, coba buat boleh, sedikit fruitful lah ya di boleh. IG kali ini di closing dengan agak-agak manis gitu dengan suaranya Natalia. Aku lagu terakhir yang aku nyanyiin itu jujur lagu gereja. Karena aku sudah sempat sharing ke dia ya. Kalau misalnya selama beberapa bulan ini aku gagal nyanyi. Jadi maksudnya nyanyi itu adalah suatu form of art yang butuh perasaan yang tepat. Dan selama beberapa bulan belakangan ini aku agak dalam tanda kutip gagal nyanyi karena perasaanku nggak tepat. Cuma kalau lagu gereja masih dalam tanda kutip aku paksakan. Jadi masih bisa. Tapi kalau sekarang dia mau request, nah itu pertanyaannya masih hafal nggak ya aku sama lirik lagu-lagu. Saking udah lama ya nggak nyanyi. Ya, karena semalam Lagu yang masih semalam itu Natalia sempat bilang kalau dia lagi happy banget dan ketika orang happy itu justru dia bisa menyanyi bisa, dengan bisa, enjoy. bisa betul. Nah, tolong dibuktikan kehappian seorang dokter Natalia di tengah pandemi, orang-orang stres dan dokter Natalia ternyata lagi happy. Nah, supaya fruitful, kita menyebarkan kebahagiaan. Aku nggak kebayang lagu nih, boleh di request aja nggak? Apa ya? Eh, kalau dibalik gini Oh, aku aku juga jadi tahu, aku tahu. bingung. Aku nyanyi lagu yang aku masih hafal aja ya, karena kan yang lainnya udah nggak hafal. Aku bakal nyanyi LOVE, karena itu aku masih hafal. Lainnya udah nggak inget Oke. semua. Udah terlalu lama nggak nyanyi. Yap. Ini jebakan Batman deh. Hidup kita selalu saling menjebak satu sama lain. Menjebak. Kamu lama-lama terjebak loh deh, dalam ingatan akan karena saya menjebak. Oke, never mind. Aku suka lagu ini. BTW, ini salah satu lagu yang aku suka karena dia simple, dia dia energetik, beda dengan lagu yang biasanya aku nyanyikan. Karena aku rata-rata nyanyi lagu itu agak melankolik, sedih. Kalau yang ini kan cukup energetik ya, dan I hope kalau waktu aku nyanyi dengan gaya apapun ini, kalian semua bisa nyanyi juga bareng gitu. Oke. Mungkin nggak ya? Sebelum Deg-degannya waktunya aku habis. deg-degan banget nih. Oke. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Yeah, udah.
tingkat bakat gitu ya. Aku malu banget, udah lama banget gak nyanyi. Ini Rasanya adalah kayak sebuah jebakan gimana? akhirnya emang udah aku siapkan dari awal sebenarnya. Oke, oke, oke. Karena aku baru buka Aduh, malu banget. ada satu question, ada satu question dari Hmm? Ko Andre Yanuarsia. Udah bikin puisi baru belum, Jo? Hah? Oke, jawabannya adalah lagi. Kenapa gue bilang lagi? Jadi sebenarnya aku rencana bikin acara 17-an. Ini jinx sih, aku berharap dengan aku ngomong, aku acaranya bakal kejadian. Pasti kayak, karena acaranya masih digodok. Jadi aku rencana bikin suatu acara 17-an buat Hmm. si beruang. Jadi soon, very soon, puisi dan lain-lainnya ini akan ku-publish karena itu akan berkaitan. Semoga ya. Semoga kita bisa bahkan Good kerupuk luck, online bersama. good luck Natalia. Semoga segera Yeay. terrealisasi. Semoga tahun depan kita Amin. bisa mewujudkan mimpi-mimpi sosial yang tertunda barengan sama Ko Andri juga. Thank you Ko Yeay. Andri sudah memenuhi Ya. keribetan dua wanita ini waktu mendistribusikan APD ke Malang dan Sidoarjo. APD ke Thank Malang you dan ke semua Ko Sidoarjo. Andri. Tanpamu kita nggak mungkin nyampe Malang. Yes, Thank you so bener much banget. Nat, dan jangan Thank you, lupa buat Dea. semuanya. Ya, jangan lupa buat semuanya nanti di follow aja Natalia, mana tahu dia bakal bikin lomba kerupuk online setelah ini dengan hadiah Oke, gratis ikutan treatment lomba kerupuk dari online dokter aku ya. Natalia. Semoga jadi gak jelas, sumpah. Kalau bisa ikutan lomba panjat pinang online aku ya. Entah gimana caranya panjat pinang online. Ya, kita Ayo, yang tahu lomba caranya lomba kasih aku komen DM ya. Panjat kalau pinang buat tapi kamu sih bukan online. lomba Gimana panjat tuh pinang. caranya? Kita lomba meminang Natalia aja lah ya. Bisa, 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 bisa. Oke, selamat kembali bekerja, Dokter Natalia. Oke, Terima kasih udah thank mau you so much. sharing-sharing. Bye-bye. Aku Thank tutup you, ya. thank you juga buat kamu.